Program peningkatan kemampuan pesawat tempur F-16 TNI AU memasuki babak baru melalui skema Falcon Structural Augmentation Roadmap atau Falcon STAR dan Enhanced Midlife Upgrade atau EMLU. Lewat program ini, Armada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mendapatkan penguatan struktur rangka pesawat sekaligus pembaharuan sistem avionik, radar, dan perangkat tempur, sehingga usia pakai dan daya gempurnya meningkat signifikan. Dukungan dari Amerika Serikat ini dinilai sebagai langkah strategis yang tidak hanya memperpanjang masa operasional F-16, tetapi juga memperkuat kesiapan tempur Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Kalau kita bicara tentang kekuatan udara Indonesia, satu nama yang hampir pasti muncul adalah F-16 Fighting Falcon. Inilah pesawat yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung pertahanan udara kita. Ibaratnya, kalau langit Indonesia itu sebuah rumah besar, maka F-16 adalah satpam utamanya. Bukan cuma berdiri gagah, tapi benar-benar siap bertindak. Cerita F-16 di Indonesia dimulai dari sebuah program bernama Peace Bimasena. Namanya terdengar seperti tokoh pewayangan, dan memang penuh makna. Tahap pertama, Peace Bimasena I dimulai pada akhir tahun 80-an. Tahun 1989, Indonesia resmi menerima 12 unit F-16A B Block 15. Tanggal 11 Desember 1989, dua pesawat pertama mendarat di Lanut Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur. Bayangkan suasana saat itu. Di tengah dinamika geopolitik kawasan, Indonesia kedatangan jet tempur canggih buatan Amerika Serikat. Bukan sekedar pesawat, tetapi simbol kepercayaan dan peningkatan kemampuan pertahanan nasional. Waktu berjalan, kebutuhan pertahanan pun berkembang, maka lahirlah Peace Bimasena II yang berlangsung dari tahun 2011 hingga 2018. Pada fase ini, Indonesia mendapatkan 24 unit F-16C D Block 25 yang kemudian di-upgrade hingga standar Block 52. Ini bukan sekedar tambahan jumlah, tapi loncatan kualitas. Ibaratnya, dari ponsel pintar generasi lama naik ke versi terbaru dengan fitur yang jauh lebih canggih. Agar tulang punggung ini tetap kokoh, TNI AU menjalankan program modernisasi besar bernama Falcon STAR EMLU. EMLU adalah singkatan dari Enhanced Midlife Upgrade. Kalau diibaratkan manusia, ini seperti menjalani operasi besar sekaligus kursus peningkatan kemampuan. Pada hari Senin, 2 Maret 2026, salah satu F-16 resmi menyelesaikan proses upgrade di hanggar Skatek 042 Depohar 80 Lanut Iswahyudi. Komandan Lanut Iswahyudi, Marsma TNI Mukhtadi Anjar Legowo hadir dalam serah terima pesawat tersebut. Pesawat itu adalah unit terakhir dalam program modernisasi Skadron Udara 3. Artinya, seluruh armada F-16 Skadron Udara 3 kini telah resmi menyelesaikan proses EMLU. Lalu apa sebenarnya yang dilakukan dalam Falcon STAR EMLU ini? Pertama, penguatan struktur pesawat. Usia pakai atau service life F-16 diperpanjang hingga 8.000 jam terbang. 8.000 jam itu bukan angka kecil. Itu berarti bertahun-tahun tambahan pengabdian menjaga langit Indonesia. Kedua, peningkatan avionik. Avionik adalah sistem elektronik di dalam pesawat, termasuk radar, sistem navigasi, dan komputer tempur. Dengan peningkatan ini, F-16 mampu mendeteksi, mengunci, dan menyerang target dengan lebih presisi baik jarak dekat maupun jarak jauh. Sistem persenjataan juga menjadi lebih otomatis dan responsif, jadi bukan hanya lebih kuat, tapi juga lebih cerdas. Secara sederhana, combat effectiveness atau efektivitas tempur meningkat signifikan. Pesawat yang sama, tetapi dengan otak dan otot yang lebih modern. Yang menarik, program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan pesawat, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seluruh proses EMLU ini dilakukan secara mandiri oleh personel TNI AU di Skatek 042 Lanut Iswahyudi. Para teknisi kita bukan hanya mengganti komponen, tetapi melakukan pemeliharaan tingkat berat hingga setara factory level. Tidak semua negara pengguna F-16 memiliki fasilitas dan izin untuk melakukan upgrade seperti ini. Hanya beberapa negara yang diberikan kepercayaan oleh Amerika Serikat. Jadi ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal kepercayaan strategis dan kapasitas industri pertahanan. Artinya apa? Artinya Indonesia bukan sekedar pengguna,
Indonesia adalah mitra yang dipercaya untuk mengelola dan meningkatkan sendiri aset strategisnya. Ini kebanggaan tersendiri. Biasanya, modernisasi sebesar ini dilakukan oleh perusahaan manufaktur besar, namun TNI AU mampu melaksanakannya secara mandiri. Jadi ketika kita melihat F-16 melintas di langit, itu bukan hanya suara mesin jet yang memekakkan telinga. Di balik itu ada sejarah panjang kerjasama internasional, ada proses modernisasi teknis yang kompleks, ribuan jam kerja teknisi, dan ada komitmen untuk memastikan bahwa pertahanan udara Indonesia tetap relevan di tengah perubahan zaman. Dan kalau kita melihatnya lagi nanti, mungkin kita tidak akan hanya berkata, itu F-16. Kita akan paham bahwa di dalamnya ada cerita tentang strategi, teknologi, dan kerja keras anak bangsa yang menjaga langit tetap aman setiap hari. Karena kalau kita dalami lagi, F-16 itu bukan sekedar mesin dengan sayap. Ia adalah hasil dari keputusan strategis, perhitungan matang dan visi jangka panjang tentang bagaimana Indonesia menjaga kedaulatan udaranya. Coba kita bayangkan sejenak. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah udaranya membentang ribuan kilometer dari barat ke timur. Mengawasi itu semua bukan pekerjaan ringan. Disinilah F-16 bekerja tanpa banyak bicara. Ia siaga 24 jam, siap scramble kapanpun ada pelanggaran wilayah udara. Ketika radar mendeteksi objek asing yang masuk tanpa izin, dalam hitungan menit, F-16 bisa sudah mengudara. Kecepatannya bisa menembus lebih dari 2 kali kecepatan suara. Artinya, dari pangkalan menuju titik intersepsi, waktunya sangat singkat. Di situ terlihat betapa pentingnya kesiapan armada dan profesionalisme para pilotnya. Namun kekuatan udara tidak hanya soal kecepatan dan rudal, ia juga soal koordinasi. F-16 bekerja dalam sistem pertahanan yang terintegrasi, radar darat, Komando Pertahanan Udara Nasional, hingga satuan pendukung di pangkalan. Semua bergerak dalam satu jaringan yang sama. Jadi ketika satu pesawat lepas darat, itu bukan aksi individu, itu hasil kerja tim besar yang terlatih. Modernisasi melalui Falcon Star IMLU tadi membuat F-16 semakin relevan menghadapi tantangan zaman sekarang. Ancaman di era modern tidak selalu kasat mata. Ada pesawat tanpa unau, ada gangguan elektronik, ada sistem pertahanan udara yang makin canggih. Dengan peningkatan avionik dan sistem persenjataan, F-16 Indonesia tidak hanya cepat, tetapi juga lebih adaptif terhadap perang elektronik dan dinamika pertempuran modern. Yang sering terlupakan adalah faktor manusianya. Pilot F-16 tidak lahir begitu saja. Mereka melalui proses seleksi ketat, pendidikan panjang dan jam terbang tinggi. Setiap kali kita melihat pesawat itu bermanuver di udara, di dalam kokpit ada individu yang fokusnya luar biasa tinggi. Salah sedikit dalam kecepatan tinggi bisa berakibat fatal. Jadi selain teknologinya canggih, orang di dalamnya pun harus luar biasa. Dan kembali ke para teknisi, program IMLU membuat mereka naik kelas. Mereka kini memiliki pengalaman melakukan penguatan struktur, integrasi sistem avionik hingga pengujian kelayakan terbang tingkat berat. Ini bukan hanya soal memperbaiki pesawat, tetapi membangun kemandirian industri pertahanan. Pengalaman itu akan menjadi modal berharga untuk program modernisasi lainnya di masa depan. Jadi ketika kita berbicara tentang F-16, sebenarnya kita sedang berbicara tentang ekosistem pertahanan udara Indonesia secara keseluruhan. Dari kebijakan pemerintah, kerjasama internasional, profesionalisme TNI AU, hingga dedikasi teknisi di hanggar yang mungkin jarang tersorot kamera. Kadang kita hanya mendengar suara gemuruhnya di langit dan berkata, wah keras sekali. Padahal di balik suara itu, ada sistem, ada strategi, ada latihan yang terus dilakukan agar saat benar-benar dibutuhkan, semuanya sudah siap tanpa ragu. F-16 mungkin bukan pesawat generasi paling baru di dunia saat ini, tetapi dengan modernisasi yang tepat, perawatan disiplin, dan sumber daya manusia yang mumpuni, ia tetap menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Dalam dunia pertahanan, yang terpenting bukan hanya usia platform, tetapi bagaimana platform itu dikelola dan ditingkatkan. Dan itulah yang sedang dilakukan Indonesia, menjaga agar penjaga langit ini tetap tajam, tetap siaga, dan tetap mampu berdiri di garis depan ketika kedaulatan negara dipertaruhkan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.